Pemirsa, akibat meluapnya Sungai Cisanggarung maupun Ciberes membuat 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon diterjang banjir dengan ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai ketinggian 1 meter. Selain Sungai Ciberes meluap, intensitas hujan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu penyebab banjir. Hingga berita ini dibuat akibat banjir yang melanda menyebabkan 42.000 rumah terendam dan 83.000 jiwa terdampak banjir dan 2 orang meninggal dunia. Jawaban dari ini adalah meluapnya sungai, kalau yang di sebelah barat ya, sungai Ciberes. Mudah-mudahan sih udah enggak ya. Tapi ini udah mulai surut. Berarti udah mulai surut. Kalau kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah. Dalam rumah. Barang-barang nggak bisa selamatin atau gimana? Ya paling diangkatin aja. Ya alhamdulillah bisa diselamatin semua. Petugas BPBD Cirebon dengan sigap segera melakukan pertolongan untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Total ada 5 kecamatan yang cukup parah terendam banjir seperti Kecamatan Walet, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Paselemanan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Karangwareng. Ya, banjir tak hanya menerjang rumah warga, namun banjir juga melanda sebuah pabrik sandal dan sepatu dengan ketinggian air mencapai 5-80 cm hingga membuat motor karyawan pabrik ikut terendam. Kita melakukan evakuasi dulu, jadi asesmen nanti dilanjut asesmen juga kita melakukan kaji cepat untuk pasca bencananya. Para karyawan pabrik pun dibuat bingung dan panik melihat kendaraan mereka terendam banjir. Awalnya surut terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai ke tendang semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Kalau sekarang sampai selutut sih. Pemirsa, program Hafiz Indonesia yang ditayangkan di RCTI memang selalu dinantikan. Apalagi setiap tahun, para peserta Hafiz Indonesia selalu menampilkan peserta yang memang memiliki kualitas terbaik. Lantas, berapa juskah yang harus dihafal oleh peserta jika ingin lolos menjadi peserta Hafiz Indonesia? Ya, untuk tahun 2024 ini memang agak seleksinya itu agak unik ya. Karena memang kondisi peserta berbeda dengan peserta pada season-season sebelumnya, di mana pada waktu itu semangat menghafal Al-Quran semakin menggelora dan pada waktu itu kualitas hafalannya sangat luar biasa, baik dari segi jumlah hafalan maupun dari segi kualitas bacaannya. Yaitu ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 20 juz, ada yang hafal itu jauh sebelumnya, season sebelumnya. Jadi sangat luar biasa dan bahkan suaranya indah, dan juga ada yang unik-unik ya, yang seperti misalnya ada yang tunanetra buta, ada yang cerebral palsy seperti Naja gitu. Ada Rifan Revin yang tahun sebelumnya juga yang 2 kembar yang buta tapi hafal 30 juz juga. Itu Masya Allah. Nah di tahun ini, tahun 2024 ini berbeda ya. Juga berbeda usia, lebih kecil ya. Jadi makanya kalau sebelumnya sudah agak besar, jadi sampai 10 tahun. Nah kalau sekarang enggak, kita tuh kriterianya di bawah 8 tahun. Jadi maksimal 8 tahun dan minimal 3 tahun gitu. 3 tahun 4 tahun. Jadi makanya pesertanya unik-unik, lucu-lucu, minimal ya 3 juz ya, sampai 5 juz gitu. Jadi memang ada yang hafal 13 juz, ada yang hafal 6 juz. Memang itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi minimal 3 juz. Ya, dari segi penilaian, Hafiz tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Selain dinilai dari cara membaca Al-Quran, suaranya merdu atau tidak saat melantunkan ayat suci Al-Quran, serta berapa banyak juz yang dihafal peserta. Namun yang terpenting adalah bagaimana akhlak para peserta juga menjadi hal yang utama dalam penilaian para juri. Semakin banyak hafalan tidak menentukan nilai plus. Hanya kita lebih mudah untuk bermain lebih luas lagi, sehingga permainan tidak monoton.
kan kalau hanya hafalan 30 juz, jadi permainan itu hanya sekitar surah-surah juz 30 ya. Tapi kalau hafalannya 4 juz, 5 juz, bahkan 13 juz, jadi kita bermainnya sudah lebih daripada juz-juz yang sudah biasa didengar, sehingga terasa lebih kuat bagi para penonton bahwa ini hafalannya lebih bagus gitu. Kami para juri hafiz Indonesia sebetulnya memang yang pertama kali kita utamakan adalah penampilan sebagai seorang hafiz. Jadi dia punya kekuatan hafalan, terus juga makharijul hurufnya bagus, terus iramanya indah gitu. Kemudian di saat yang sama yang paling tidak kalah pentingnya ada akhlak gitu loh. Jadi akhlak ini juga sangat dipentingkan, karena boleh jadi di panggung dia bagus, tapi ternyata di belakang panggung dia akhlaknya buruk, suka menyakiti teman. Itu juga menjadi penilaian dewan juri. Ada sebagian yang kita pulangin ya, atau kita eliminasi karena akhlaknya tidak baik gitu. Dan ini termasuk penilaian yang sangat kuat bagi dewan juri. Nah, jadi bukan hanya sekedar indahnya suara gitu. Karantina itu sudah ada ustadznya, ustadz pembimbingnya, ada mentornya, ada pembinanya. Nah, kami dewan juri enggak terlibat dalam urusan karantina, tapi komunikasi dengan para guru karantina kadang-kadang kita lakukan untuk memberitahukan bahwa perlu dikasih wawasan tentang makhraj huruf ini sesuai dengan koreksian. Menurut Abi Amir Faisal yang merupakan salah satu juri Hafiz Indonesia 2024, para peserta harus bisa memaksimalkan kemampuannya saat tampil di setiap episodenya agar nantinya bisa menjadi juara Hafiz Indonesia. Dan juga jumlah hafalan tidak menjadi jaminan gitu. Ada yang hafal 30 juz, mereka dieliminasi karena ketika tampil di panggung hafiz dia banyak salahnya gitu. Tapi ada yang hafalan pas-pasan, mungkin dia hanya hafal 3 juz, tapi karena setiap penampilannya dia bagus, prima, dan kemudian juga suaranya bagus, kemudian dia juga makhrajul hurufnya luar biasa, maka dia bisa bertahan dan boleh jadi bisa menjadi juara juga gitu.